Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5, berjumpa lagi bersama Ibu Iis Mayanti, merupakan mahasiswa P3K Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta yang sedang bertugas di SDN 1 Negeri Kidul. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 3 mengenai teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Berdoa dicukupkan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat menulis teks prosedur sederhana dengan informasi yang rinci dan jelas melalui penugasan mandiri. Baik anak-anak hebat, langsung saja kita akan membahas mengenai materi teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Jadi, teks prosedur ini merupakan sebuah panduan atau langkah-langkah untuk mengerjakan atau membuat suatu karya, baik makanan, benda, ataupun aktivitas lainnya. Adapun tujuan dari penulisan teks prosedur yaitu memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan suatu karya yang diinginkan. Jadi dengan adanya teks prosedur, pembaca yang ingin membuat sesuatu bisa langsung membuatnya sesuai dengan teks prosedur yang sudah ada. Ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, memuat tahap kegiatan yang beruntut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya, kapan kita dapat menggunakan teks prosedur? Nah, kita dapat menggunakan teks prosedur saat yang pertama, membuat resep makanan. Yang kedua, menjelaskan aturan sebuah permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat, memberikan arah atau panduan untuk melaksanakan atau membuat sesuatu. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kita akan membahas mengenai urutan dari teks prosedur. Nah, adapun urutan dari teks prosedur itu yang pertama ada judul. Tentunya dalam membuat teks prosedur kita harus menyiapkan judul apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua itu ada alat dan bahan. Dalam membuat teks prosedur, kita harus menuliskan semua alat dan bahan yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada langkah pembuatan. Tentunya dalam menuliskan langkah pembuatan ini, kita harus menulisnya secara rinci dan berurutan, dari awal hingga akhir. Dan yang keempat itu, kita ada membuat tip atau kesimpulan dari teks prosedur yang kita buat. Jadi urutan teks prosedur itu ada judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, tips atau kesimpulan. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan contoh dari teks prosedur cara membuat nasi goreng.
Nah, dalam contoh teks prosedur ini tentunya yang pertama ada judul. Judulnya yaitu cara membuat nasi goreng. Selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama wajan dan yang kedua spatula. Adapun bahan-bahan untuk membuat nasi goreng yaitu yang pertama nasi, yang kedua telur, yang ketiga minyak, yang keempat bawang, yang kelima cabai, yang keenam kecap, dan yang ketujuh ada garam. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat nasi goreng. Yang kedua, tuangkan minyak ke dalam penggorengan atau wajan. Yang ketiga, masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Yang keempat, tunggulah bawang layu lalu masukkan telur. Yang kelima, tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam, lalu aduk-aduk hingga rata. Dan yang terakhir, tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat, atau taburan bawang goreng. Lalu nasi goreng siap dihidangkan. Baik anak-anak hebat, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.